إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jum'ah yang berbahagia, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Perjalanan manusia di dalam kehidupan ini dalam rangka memproses kehidupan agamanya telah digariskan jelas oleh Allah dan Rasul-Nya. Terangnya gambaran jalan agama menuju kepada kebenaran dan kebaikan seterang matahari. Perbedaan antara hak dengan batil dijelaskan oleh Allah seperti perbedaan malam dengan siang. Makanya Rasulullah mengatakan, taraktukum 'alal mithlil bayda. Telah tinggalkan aku, ya Rasulullah telah meninggalkan, telah aku tinggalkan di tengah kalian ajaran yang putih bersih. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. Karena al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Malamnya seperti siangnya. La yazighu anha ba'di illa halikun. Tidaklah ada yang menyimpang, tidaklah ada yang melenceng darinya melainkan hancur, melainkan mengalami kerusakan zahir batin dan juga kecelakaan dunia dan akhirat. Lebih terang lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang bagaimana nasib manusia di dalam beragama dari awal sampai menjelang hari kiamat. Ketika Hudzaifah ibnul Yaman bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya. Kata beliau, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata ay yudrikani. Seluruh manusia menanyakan kepada Rasulullah tentang kebaikan dan itu wajar. Dan itulah gambaran antusias rata-rata sahabat. Tidaklah ada satu kebaikan melainkan ingin dijalankan, ingin dia kejar. Makanya sampai ada satu kaidah, "Lau kana khairan lasabaquna ilaihi."
Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata yudrikani. Akulah yang menanyakan tentang keburukan. Rata-rata menanyakan tentang jalan-jalan kebaikan. Tetapi Hudzaifah ibnul Yaman menanyakan jalan keburukan. Dan jalan keburukan itu tidak lain adalah al-fitnah. Wahanu ural imani wal Islam, lemahnya tali-tali Islam dan iman. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah subulud dhalalat, jalan-jalan kesesatan, wasyubhat dan syubhat, wasyahawat, dan yang tidak kalah pentingnya adalah wal bid'ah. Ini semua keburukan di dalam agama. Fitnah, kemudian lemahnya tali-tali iman keislaman zaman sekarang. Kalau kita lihat, tidaklah sekarang tali iman, tali Islam yang dimaksudkan rukun iman, rukun Islam di tengah umat Islam sudah mulai melemah. Lihat antum keyakinan mereka terhadap hijab, terhadap lihyah, terhadap isbal, terhadap sholatul jamaah, lemah semuanya. Bahkan mereka bisa mengalahkan sholatul jamaah dengan sepak bola. Wallahi ya ikhwan, kalau seandainya mereka itu menganggap dan hubungan talinya itu masih kuat, enggak mungkin dia itu datang ke tempat majlis permainan bola meninggalkan sholatul jamaah. Kemudian subulud dhalalati wasyubhati wasyahawat menguasai, apalagi di tengah remaja, mereka hampir nyaris telah merepresentasikan firman Allah, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata waddaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Kemudian Hudzaifah menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Sesungguhnya kami berada dulu di dalam keadaan jahiliyah dan keburukan, dan kita tidak usah ceritakan bagaimana keburukan jahiliyah, bagaimana keburukan kesyirikan, bagaimana keburukan kekufuran dan penyembelihan bukan atas nama Allah tetapi ditujukan kepada berhala. Akan di antara mereka ada yang membunuh anaknya hidup-hidup. Inna kunna fi jahiliyatin wa syarr. Faja'ana Allahu bihadzal khair. Allah telah mendatangkan kebaikan Islam, kebaikan sunnah Rasulullah, kebaikan kita di dalam beragama sehingga kita mendapatkan nikmat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Fahal ba'da hadzal khairi min syarrin? Apakah setelah kebaikan ini masih ada keburukan? Qala na'am. Masya Allah. Bergantinya zaman, perubahan era itu pasti akan terjadi. Bahkan kata Abdullah ibnu Mas'ud, tidaklah ada satu era melainkan era setelahnya pasti akan lebih buruk. Kemudian beliau menanyakan lagi, wahal ba'da dzalika syarr min khairin? Apakah setelah keburukan itu masih ada kebaikan ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, na'am wa fihi dakhanun. Iya, tapi masih ada kabutnya. Dan para ulama ahli hadis mengarahkan kalimat ini kepada zamannya Umar bin Abdul Aziz. Kebaikan, tetapi sudah ada kabut syubhat, sudah kabut bid'ah. Ada beberapa tokoh yang sudah mulai muncul merusak Islam. Wa fihi dakhanun. Wa ma dakhanuhu. Subhanallah, Rasulullah menggambarkan, menggariskan bentuk dakhan di dalam suatu kalimat yang sangat real. Qaumun yastannuna bi ghairi sunnati. Munculnya satu kaum yang memakai, menggunakan, mengamalkan sunnah bukan sunnahku. Coba sekarang antum lihat. Umat Islam dengan riangnya ulang tahun menganggap itu bagian daripada Islam. Bagaimana mereka melakukan berbagai macam acara-acara setelah kematian tanpa merasa salah.
Mereka melakukan ulang tahunnya Rasulullah SAW tidak merasa berdosa. Qaumun yastannuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hadi. Memakai petunjuk, jalan hidup dan roadmap di dalam kehidupan ini, baik berpendidikan, berpolitik, berbudaya, bersosial, menggunakan sistem non-muslim. Antum lihat di dalam berpakaian mereka, di dalam berpolitik mereka, di dalam berekonomi mereka. Bahkan riba menjadi bagian kehidupan umat Islam yang tidak terpisah sekarang. Bahkan sampai mau haji pun harus riba. Yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi. Coba lihat kalimat yang dihadirkan oleh Rasulullah sangat indah sekali. Ta'rifu minhum wa tunkir. Antum tahu tidak kalimat yang sangat apik dihadirkan oleh Rasulullah? Ta'rif minhum wa tunkir. Apa itu artinya? Kadang engkau kenali mereka melakukan kebaikan, kadang melakukan keburukan. Sesekali mereka melakukan, mengamalkan yang ma'ruf, sekali kita lihat mereka sangat mungkar di dalam tindakannya, di dalam kelakuannya, di dalam ucapannya. Ta'rif minhu wa tunkir. Terjadi syubhat, terjadi campuran, terjadi oplosan di dalam beragama. Ta'rif, mereka ceramah, tapi subhanallah menggunakan organ. Mereka tausiah, tetapi sama artis. Ta'rif wa tunkir. Jadi kebaikan dan keburukan kadang-kadang saling mempengaruhi, saling mengemas, dihadirkan seakan-akan itu baik, menjadi bagian kehidupan sekarang ini ya ikhwan. Coba antum perhatikan bagaimana mereka membungkus bid'ah dengan sholawat, membungkus bid'ah di dalam kematian dengan apa? Mengirimkan pahala, mengirimkan Al-Quran dan yang lain. Ta'rifu, baca Al-Quran, baca Yasin. Wa tunkir, itu bukan bagian daripada syariat, bukan bagian yang telah digariskan oleh sunnah Rasulullah SAW. Kemudian Hudzaifah menanyakan lagi, wa hal ba'da dzalikal khair min syarr? Ya Rasulullah, apakah setelah kebaikan itu masih ada keburukan lagi? Na'am, qaumun du'atun ala abwabi jahannam. Akan muncul da'i-da'i yang mengajak kepada neraka jahannam. Subhanallah. Apakah ada, Pak? Seorang yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah di majlis masjid. Seorang yang sekarang ini menyampaikan Al-Quran dan Sunnah. Seorang yang mengatasnamakan dirinya sebagai da'i ulama, ternyata mengajak kepada neraka jahannam. Mungkin tidak itu? Sekarang kita lihat. Cara menyampaikan, Masya Allah, orator, dasar-dasar yang dipakai juga Al-Quran dan Sunnah, tapi tafsirnya, pemahamannya disimpangkan. Bahkan apapun yang sekarang ini haram dihalalkan. Inilah hakikat daripada kelompok manusia yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Sayati 'alan nasi zamanun lam yabqa minal islami illa rasmuhu. Akan datang suatu zaman tidaklah tersisa dari Islam melainkan tinggal namanya. Namanya Abdurrahman, namanya Abdullah, namanya madrasah, namanya pesantren, tapi kosong semua daripada isi Islam. Nama. Akan datang suatu zaman tidaklah tersisa dari Islam kecuali tinggal namanya. Walam yabqa minal Qur'ani illa rasmuhu. Tidaklah tersisa dari Al-Quran kecuali tinggal tulisannya. Masya Allah. Dan ini kita dapatkan. Mereka lebih asyik baca tulisan-tulisan yang tidak ada faedahnya di WA, di sosmed. Men-scroll sampai berpuluh-puluh halaman, tetapi membuka satu halaman dari kitabullah tidak sempat. Padahal hadirin sekalian, Al-Quran dikatakan Al-Quran kitab bacaan, nomor satu bacaan.
untuk kita renungkan, kemudian kita imani, kemudian kita amalkan. Syukur-syukur kita bisa menghafalnya. Minimal untuk menggugurkan kewajiban sholat. Wa ya'muruna masajidallah, kata Ali bin Abi Thalib, mereka memakmurkan, maksudnya membangun masjid dengan megahnya. Wa hiya an dzikrillahi kharabun. Masya Allah. Ternyata masjid itu dari zikir kepada Allah sunyi senyap. Salat jamaah kadang-kadang satu sop aja enggak penuh. Kajian kadang malah dilarang. Kharab. Dan yang lebih mengerikan, kata Ali bin Abi Thalib, wa syarru ahli dzalika zaman ulama'uhum, manusia paling busuk pada zaman itu adalah ulama'nya. Minhum takhrujul fitnah, dari mereka itu keluar fitnah, wa ilaihim ta'ud, dan kembali kepada mereka itu fitnah. Jadi hadirin sekalian, tokoh agama di akhir zaman itu sumber fitnah. Ulama menjadi sumber fitnah. Ulama penghancur agama. Ulama merusak daripada nas-nas Al-Quran, disimpangkan tafsirnya dan pemahamannya. Nasallallahu al-afiyah. Dilanjutkan pertanyaannya oleh Hudzaifah ibn al-Yaman. Ya Rasulullah, sifhum lana, sifati mereka itu kayak apa? Subhanallah, Rasulullah mengatakan, hum qaumun min jildatina, dari bangsa kami, beragama seperti agama kami, kulitnya seperti kulit kami, bahkan wa yatakallamuna bi alsinatina, berceramah dengan Al-Quran dan Sunnah, kata para ulama, berbahasa Arab dengan fasih, menggunakan nas-nas Al-Quran dan Sunnah, sangat apik tertata di dalam ceramahnya. Tapi Masya Allah, du'atun ala abwabi jahannam. Rasulullah SAW ditanya lagi oleh Hudzaifah ibn al-Yaman, ya Rasulullah, madza ta'muruni in adrakani dzalik? Ya Rasulullah, apa yang telah engkau perintahkan kalau seandainya saya menemui zaman seperti itu? Kata Rasulullah SAW, talzam jama'atal muslimina wa imamahum, kamu harus terus tetap komitmen berpegang teguh bersama jamaah kaum muslimin dan imamnya. Dari sini ikhwah sekalian, luzumu jama'atil muslimin wa imamihim itu wajib. Menentang penguasa itu adalah haram. Dan sami'na wa ata'na, meskipun di dalam keadaan hal-hal yang sulit untuk kita terima, itu suatu kewajiban. Sampai datang, kata Rasulullah, kata Hudzaifah ibn al-Yaman, wa illam yakun lahum jama'atun wala imam, kalau seandainya tidak ada jamaah dan juga tidak ada imam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, fa'tazil tilkal firqa kullaha, tinggalkan semua firqah yang ada. Walau an ta'udda bi asli syajara, meskipun kamu harus menggigit akar-akar pohon. Artinya orang saking komitmennya, saking sungguh-sungguhnya, bagaimana Pak tampilannya? Ketika antum berjalan di suatu jembatan yang licin atau di dalam jalan yang licin, bagaimana? Kita gigit-gigit raham kita. Kita hati-hati berjalannya, sebagaimana yang terangkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi tersebut. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin itu. Hatta yudrikakal maut. Masya Allah. Dalam kondisi seperti ini, Islam menegaskan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hatta yudrikakal maut wa antum ala dzalik wa anta ala dzalik, kamu dalam kondisi seperti itu. Demikianlah hadirin sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana sulitnya zaman demi zaman di dalam memegang sunnah, bagaimana sulitnya kita untuk beristiqamah, dan bagaimana peliknya nanti keburukan bid'ah, keburukan syubhat, keburukan syahwat, keburukan kesesatan mengitari kita. Bahkan tidaklah ada satu zaman, periode, era, melainkan setelahnya akan lebih buruk.
Maka Muawiyah ibnu Abi Sufyan mengatakan, lam yabqa minad dunya illa bala'un wa fitanun. Tidaklah tersisa dari dunia ini melainkan bala'un wa fitanun. Wa'iddu lil bala'i wal fitani sabra. Maka siapkan untuk menghadapi ujian, cobaan, fitnah dengan kesabaran dan ketabahan di dalam beragama. Yang Rasulullah SAW gambarkan, al-qabidu ala dini kal-qabidu ala al-jamrah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahal azim, innallaha wal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل الباطل وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين وأئمتهم وعلماءهم. اللهم وفقهم لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم ارحم المسلمين في كل مكان. اللهم ارحم المسلمين المستضعفين من الولدان والشيوخ والنساء في فلسطين يا رب العالمين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين والطغاة المفسدين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت سملهم وبدد قوتهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.